Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas bagian kedua dari bab turunan, yaitu aplikasi turunan fungsi aljabar. Pada bagian ini akan dibagi menjadi dua poin besar. Yang pertama yaitu kemiringan dan kemonotonan suatu kurva. Yang kedua yaitu nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Kedua poin tersebut dapat kita cari dengan rumus pembantunya, yaitu rumus dasar dari turunan fungsi aljabar. Kedua poin ini kita gunakan dalam penerapan masalah kontekstual dan menggambar grafik. Oke, masuk ke bagian yang pertama. Sebelum masuk ke sini, kita sudah belajar tentang 8 dalil dari turunan fungsi aljabar. Nah, jika di PDF ini, U dan V, kita menggunakan U dan V. Jika pada PDF yang saya bahas dalil-dalilnya kemarin, kita gunakan Fx dan Gx. Lalu bagian pertama yaitu kemiringan garis singgung. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini saya punya grafik Fx, lalu saya juga punya garis singgungnya L. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa di sini tuh titik, saya ambil dua buah titik, titik P sama titik Q. Titik P ini sama dengan X sama dengan C, lalu untuk titik Q-nya yaitu X sama dengan C plus H. Jadi kita ketahui bahwa dari titik X sama dengan C sampai dengan X sama dengan C plus H ini memiliki jarak yaitu H. Jadi selisih dari kedua titik tersebut yaitu sepanjang H. Maka jika saya substitusikan ke dalam rumus gradien atau kemiringan yaitu MPQ sama dengan FC plus H min FC per H. Garis L tadi merupakan garis singgung kurva di titik P. Lalu untuk kemiringan gradien garis singgungnya yaitu F aksen C sama dengan limit MP sama dengan limit H mendekati 0 dari FC plus H min FC per H. Ini merupakan, kita ketahui bahwa ini merupakan definisi dari turunan yang menggunakan limit. Nah, jadi ini kan pakai limit. Jadi ini merupakan definisi turunan yang telah kita pelajari pada bagian sebelumnya. Oke, di sini kita ketahui tadi bahwa M atau gradien dari garis singgung itu sama dengan turunan pertama dari X1. Jadi bisa dituliskan F aksen X1 sama dengan DY per DX X sama dengan X1. Ya, jadi ini ada dua format penulisan, bisa menggunakan format aksen ataupun dengan notasi Leibniz. Ya, jadi sama saja. Lalu, garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung pada titik singgung. Persamaannya sama, hanya saja di sini dia tulisnya langsung. Y min Y1 sama dengan min 1 per M kali X min X1. Ini sebenarnya merupakan persamaan umum dari garis. Sama seperti ini yang atas ini. Nah, ini merupakan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ini merupakan persamaan umum dari suatu garis yang melalui titik X1, Y1 dan bergradien M. Lalu, tadi kita ketahui bahwa garis normal tersebut tegak lurus dengan garis singgung pada titik singgungnya. Sehingga bisa kita tuliskan persamaan untuk garis singgung, garis normal dari garis singgungnya yaitu yang ini. Nah, Y min Y1 sama dengan min 1 per M kali X min X1. Seperti itu. Jadi yang membedakan hanya min 1 per M, bahwa kita ketahui bahwa jika ada dua garis yang saling tegak lurus, maka gradien dari garis yang tegak lurus tersebut sama dengan min 1 per M, jadi kebalikan dan lawannya. Nah, jika kita tuliskan di catatan ini ada dua jenis garis. Jika kedua garis sejajar, maka M1 sama dengan M2. Lalu selanjutnya jika saya punya dua garis yang saling tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Sehingga rumusnya bisa saya tuliskan negatif 1 per M, langsung seperti itu. Oke, misalkan saya punya contoh 1. Tentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 2 di titik 1,1. Oke, di sini kita tentukan dulu turunan pertama dari fungsinya, yaitu fungsi tadi yang pertama Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 2, maka turunan pertamanya adalah 2X plus 2. Oke, jadi turunan pertamanya kita sudah ketahui bahwa turunan pertama dari kurva tersebut yaitu 2X min 2.
Lalu selanjutnya, kita juga dapat menentukan dari gradien yang tadi, kita kan punya persamaan gradiennya yaitu 2x plus 2. Kita juga punya titik 1,1. Nah, dari sini kita bisa substitusikan x dari titik tersebut. Di titik singgungnya tadi, x-nya, bisa kita substitusikan ke dalam persamaan gradien atau turunan pertamanya tadi. Sehingga kita peroleh besar gradien pada titik tersebut, yaitu 2 kali 1 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi gradien garis singgung kurva adalah 2. Jadi untuk titik tersebut, gradiennya bernilai 2. Tetapi persamaan umum dari garisnya yang ini akan berlaku di sebarang titik. Jadi misalkan kurvanya masih tetap sama, tapi titiknya saya ubah. Misalkan di titik X sama dengan 2. Berarti kita bisa substitusikan 2 ke persamaan gradiennya tadi. Jadi nanti nilainya gradiennya berbeda, tetapi untuk persamaan dari gradiennya akan tetap sama, yaitu 2x plus 2 di setiap titik dari kurva y sama dengan x kuadrat plus 2x min 2, seperti itu. Jadi gradien garis singgungnya akan selalu sama di setiap titiknya. Lanjut ke contoh 2. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva y sama dengan 2x pangkat 3 min 5x pangkat 2 min x plus 6 di titik yang berarti 1. Oke, di sini berarti 1 maksudnya itu x sama dengan 1. Oke, kalau saya punya beraksi 1, berarti di sini nilai X itu sama dengan 1. Kalau misalkan saya punya ordinat, berarti kalau ordinat itu Y sama dengan. Oke, jadi kalau aksis itu X sama dengan, kalau ordinat itu Y sama dengan. Oke, seperti yang sebelum-sebelumnya, langkah pertama kita cari dulu. Di sini saya punya aksisnya tadi 1, berarti X-nya 1. Saya cari titik Y dulu. Jadi agar titik singgungnya lengkap, punya X, Y, berarti saya bisa substitusikan X sama dengan 1 ke persamaan kurvanya. Sehingga saya tuliskan 2 kali 1 pangkat 3 min 5 kali 1 pangkat 2 min 1 tambah 6 sama dengan 2. Jadi titik singgungnya tadi adalah 1,2. Oke, langkah selanjutnya seperti pada umumnya kita cari turunan pertama dari si kurvanya tadi. Kurvanya tadi yaitu Y sama dengan 2x pangkat 3 min 5x pangkat 2 min x plus 6. Berarti turunan pertamanya adalah 3 kali 2 berarti 6. X pangkat 3 min 1 berarti X pangkat 2. Dikurangi 2 kali 5 berarti 10. X pangkat 2 min 1 berarti X. Min X jadinya negatif 1. Jadi kita punya persamaan gradiennya dari turunan pertamanya tadi. Selanjutnya kita bisa substitusikan X sama dengan 1 ke dalam rumus persamaan gradien ini tadi. Sehingga saya dapatkan 6 kali 1 pangkat 2 min 10 kali 1 dikurangi 1. Jadi gradien di titik tersebut adalah negatif 5. Selanjutnya saya bisa substitusikan secara langsung gradiennya dan titik singgungnya tadi. Seperti yang saya bilang tadi bahwa saya punya persamaan garis secara umum yang melalui suatu titik dan bergradien M, yaitu Y min 1 sama dengan M kali X min X1. Selanjutnya saya bisa langsung substitusikan saja titik sama gradiennya ke dalam rumus tersebut. Sehingga saya peroleh Y min 2 sama dengan min 5 kali X min 1. Selanjutnya Y min 2 sama dengan min 5X plus 5. Sehingga saya peroleh persamaannya 5X plus Y min 7 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan garis singgungnya. Lalu untuk persamaan garis normalnya tadi diketahui bahwa yang membedakan hanya gradiennya saja. Untuk garis normal, gradiennya yaitu negatif 1 per M. Selanjutnya untuk titiknya sama, yaitu menggunakan titik singgung. Jadi saya substitusikan langsung. Y min 2 sama dengan negatif 1 per 5. Tadi kan M-nya 5. Oke. Selanjutnya kali X min 1. Sehingga saya dapatkan 5X min 10 sama dengan min X plus 1. Jadi persamaan untuk garis normalnya adalah X plus 5Y min 11 sama dengan 0. Jadi kesimpulan yang ditanyakan tadi yaitu persamaan garis singgungnya 5X plus Y min 7 sama dengan 0. Dan untuk persamaan garis normalnya adalah X plus 5Y min 11 sama dengan 0. Lalu masuk ke contoh ketiga. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 2
plus 3 yang tegak lurus dengan garis X plus 2Y plus 2 sama dengan 0. Nah, di sini kalau di contoh soal 1 tadi saya punya kurva dan titik singgungnya. Di contoh soal kedua saya punya kurva dan berabsis 1 atau X sama dengan satunya. Nah, kalau di contoh soal ketiga ini, saya punya kurva sama satu garis yang tegak lurus dengan garis singgungnya. Jadi langkah pertama masih sama, kita cari turunan dari kurvanya, yaitu Y sama dengan X pangkat 2 plus 3, maka turunannya adalah 2X. Selanjutnya, dari turunan tadi saya kan punya 2X. Nah, ini kita simpan dulu. Selanjutnya, kita cari gradien dari garis singgungnya tadi. Gradien dari garis singgung tadi yaitu bisa saya peroleh dengan mengubah persamaan garis tegak lurus tadi menjadi Y sama dengan negatif setengah X min 1. Kita ketahui bahwa saya punya persamaan garis lurus dengan format Y sama dengan, maka koefisien dari X merupakan gradien dari garis tersebut. Sehingga persamaan garis yang tegak lurus dengan garis singgung tadi kita peroleh sama dengan negatif setengah. Oke. Di sini dimisalkan, misal G adalah garis singgung kurva. Karena garis G tegak lurus dengan garis H tadi adalah garis lain yang tegak lurus, maka saya dapatkan MG kali MH sama dengan negatif 1. MG kali negatif setengah merupakan gradien dari garis tegak lurus dengan garis singgung tadi sama dengan negatif 1. Maka saya peroleh gradien dari garis singgungnya yaitu sama dengan 2. Oke, di sini saya sudah punya persamaan gradien dari garis singgungnya. Saya juga sudah punya nilai dari gradiennya, maka saya bisa substitusikan langsung. Jadi kan MG sama dengan turunan dari si kurva Y terhadap X, kita substitusikan X sama dengan X1. Nah, di sini kita belum tahu X-nya, kita belum tahu titiknya, maka kita bisa menyamadengankan nilai gradien yang kita peroleh dengan persamaan dari rumus gradien yang kita dapatkan dari turunan pertamanya. Di sini MG sama dengan 2. Lalu turunan pertamanya sama dengan 2X. Maka kita dapatkan X sama dengan 1. Sehingga titiknya X1 sama dengan 1. Maka kita bisa cari titik Y-nya dengan mensubstitusikan 1 ke persamaan dari Y-nya tadi, kurvanya tadi. Jadi saya dapatkan Y1 sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi titik singgungnya adalah 1,4. Lalu langkah selanjutnya kita sudah punya nilai gradiennya, kita sudah punya titik singgungnya. Kita bisa substitusikan keduanya ke dalam persamaan garis umumnya tadi untuk mencari persamaan garis singgungnya. Jadi bisa saya substitusikan ke Y1 sama dengan M kali X min X1. Sehingga kita dapatkan Y min 4 sama dengan 2 kali X min 1. Sehingga Y sama dengan 2X plus 2. Oke, jadi kesimpulannya, persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat plus 3 yang tegak lurus dengan garis X plus 2Y plus 2 sama dengan 0 adalah Y sama dengan 2X plus 2. Jadi kita sudah peroleh persamaan garis singgung kurva tersebut. Oke, di bagian kedua yaitu kita belajar kemonotonan suatu fungsi. Oke, secara grafik, jika kurva suatu fungsi merupakan sebuah kurva mulus, maka fungsi monoton naik dan fungsi monoton turun dapat dengan mudah kita amati. Jadi kalau kurva yang mulus cuma lempeng-lempeng aja gitu kan kita lihatnya mudah. Apakah dia monoton turun di interval mana, monoton naik di interval mana, itu kan akan lebih mudah kita amati. Misalnya untuk grafik fungsinya digambarkan di bawah ini. Nah, kita dapat mengatakan bahwa fungsi Y sama dengan fx monoton naik pada interval x kurang dari A. Ini. Jadi saat X min A, si kurva ini naik. Oke. Lalu pada interval X lebih dari B, dia juga naik lagi. Nah, bagian sini. Dia juga naik. Lalu si kurva ini monoton turun atau turun pada interval
A kurang dari X kurang dari B, dia turun. Nah, kadangkala istilah monoton bisa dihilangkan sehingga menjadi fungsi naik dan fungsi turun. Jadi kadang kita nggak menyebutnya monoton naik atau monoton turun, tapi kita bisa sebut sebagai fungsi naik dan fungsi turun. Jadi fungsi naik pada interval berapa, fungsi turun pada interval berapa. Oke, secara aljabar, pengertian fungsi naik dan fungsi turun adalah sebagai berikut. Kita perhatikan definisi 1. Misalkan f fungsi aljabar, jadi ini bukan trigonometri karena kita masih bahas fungsi aljabar. Untuk trigonometrinya akan dibahas lebih lanjut di kelas 12. Oke, misalkan f fungsi aljabar yang terdefinisi di selang I. Selang kadang ada yang nyebut selang, kadang ada yang menyebut interval, jadi sama saja selang dan interval. Oke, yang poin pertama, fungsi f disebut naik pada selang I jika untuk x1 dan x2 di I dengan x1 kurang dari x2, maka fx1 kurang dari fx2. Jadi di sini syaratnya x1 itu kurang dari x2. Oke, maka kalau saya substitusikan x1 ke fungsinya, itu nilai fungsinya itu kurang dari nilai fungsi dari fx2. Oke, dari gambar 3 ini perlu diingat, untuk melihat monoton naik atau monoton turun, kita berangkatnya itu dari kiri, jadi tidak dari kanan ya, jadi kiri ke kanan. Jadi dari sini, dari kiri ke kanan. Nah, dari sini tuh kan naik. Nah, ini naik. Nah, ke sini naik. Selanjutnya dia turun. Nah, ini turun. Nah, ini turun. Selanjutnya dia naik lagi. Nah, ini naik lagi. Nah, seperti itu. Jadi kita berangkatnya dari kiri ke kanan. Seperti kita punya ini, garis bilangan. Semakin ke kanan kan nilainya semakin besar. Nah, itu sama seperti itu. Dari kiri ke kanan berangkatnya. Oke, yang kedua yaitu fungsi f dikatakan turun pada selang I jika untuk setiap x1 dan x2 di I dengan x1 kurang dari x2, maka jika saya substitusikan x1 ke fungsinya itu akan lebih besar dari hasil substitusi x2 ke fungsinya yang sama. Jadi kalau saya substitusikan x1 dan x2 ke fungsi tersebut, ternyata hasil substitusi x1 itu lebih besar dari hasil substitusi x2, maka fungsi f dikatakan turun pada selang tersebut. Oke, itu secara definisi. Selanjutnya, ingat kembali bahwa turun pertama f aksen X memberikan makna kemiringan. Jadi, kita perlu ingat bahwa turunan pertama itu memberikan makna kemiringan atau gradien dari garis singgung pada grafik f di titik X. Jika f aksen X lebih dari 0, berarti kan garis singgungnya naik ke kanan. Oke, ini naik ke kanan. Nah, misal saya punya garis singgungnya kan berarti nanti akan ini kan. Nah, ini kan miring ke kanan. Nah, ini. Bentar. Nah, ini kan miring ke kanan. Nah, seperti ini. Selanjutnya, jika f aksen kurang dari 0, maka garis singgung jatuh ke kanan. Oke, jatuh ke kanan. Nah, ini. Nah, seperti itu. Nah, ini akan dijelaskan di teorema 1 lebih lanjut. Nah, untuk teorema 1, misalkan f fungsi aljabar, masih fungsi aljabar, yang terdefinisi di selang I dan F mempunyai turunan di I. Maka, jika F aksen X lebih dari 0, jadi turunan pertama itu lebih dari 0 atau bernilai positif, dalam selang I, maka F merupakan fungsi naik. Jadi perlu kita ingat, kalau turunan pertamanya itu lebih dari 0, jadi misalkan nanti di selang turunan pertamanya tadi itu ternyata kita substitusikan hasilnya lebih dari 0 atau positif, maka pada interval tersebut atau selang tersebut, si fungsi naik. Sedangkan jika f aksen X kurang dari 0 dalam selang I, maka f merupakan fungsi turun pada interval tersebut. Oke, nah seperti ini. Nah, ini f aksen
X lebih dari 0. Nah, berarti kan dia naik. Nah, selanjutnya yang tengah ini f aksen X-nya kurang dari 0, jadi dia turun. Yang ketiga, f aksen X lebih dari 0, berarti dia naik lagi. Nah, terlihat jelas, ini merupakan garis singgung. Nah, oke, untuk lebih mendalami, disajikan contoh keempat. Tentukan selang atau interval di mana fungsi naik dan turun dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 15. Oke, penyelesaiannya. Langkah pertama masih sama, kita cari turunan pertamanya dulu. Jadi f aksen x sama dengan 3 kali 1 berarti 3, x pangkat 3 saya kurangi 1, jadi dapat x pangkat 2. Lalu negatif 3 kali 2 sama dengan negatif 6. X pangkat 2 dikurangi 1 jadinya x. Negatif 15-nya kalikan 0 berarti kan 0. Oke, selanjutnya langkah kedua kita cari dulu titik pembuat nolnya. Jadi titik pembuat 0 ini nanti kita gunakan sebagai pembatas fungsinya. Jadi si pembuat 0 ini nanti kita buat untuk pembatas fungsi. Oke. Nah, kita cari untuk mencari pembatas fungsinya. Nah, di sini saya punya X. Tadi kan turunan pertamanya 3x pangkat 2 min 6x sama dengan 0. Nah, saya bisa buat jadi 3x kali x min 2, sehingga saya dapatkan dua nilai x. Yang pertama yaitu x sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Lalu saya tuliskan di garis bilangan titik 0 dan titik 2-nya. Di sini putus-putus, maksudnya ini sebagai pembatas dan 0 dan 2 ini tidak 0 dan 2 ini tidak ikut ke dalam interval tersebut. Tadi kan tandanya kurang dari, lebih dari, jadi tidak ada sama dengannya. Oke, jadi saya punya tiga daerah. Nah, tiga daerah. Daerah yang paling kiri, misalkan itu kan kurang dari 0, berarti bisa saya ambil negatif 1 contohnya. Jadi, f aksen negatif 1, jika saya substitusikan ke dalam turunannya, oh ternyata saya dapatkan 9. Oke, 9 itu kan positif, berarti kan f aksen X lebih dari 0. Oke, kita dapat untuk daerah yang paling kiri. Selanjutnya daerah yang tengah. Dari 0, di antara 0 dan 2, berarti saya bisa ambil 1. Jadi f aksen 1 sama dengan negatif 3. Negatif 3 itu kan kurang dari 0, berarti f aksen X kurang dari 0. Selanjutnya daerah yang paling kanan. Itu lebih dari 2, berarti saya bisa ambil 3. Jadi f aksen 3 sama dengan 9. 9 itu kan lebih dari 0, berarti f aksen X lebih dari 0. Oke, kita sudah mendapatkan 3 daerah dan masing-masing ternyata yang paling kiri lebih dari 0, yang tengah kurang dari 0, dan yang kanan itu lebih dari 0. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa uh, jika kita tinjau lagi untuk syarat f(x) naik, itu kan f aksen X lebih dari 0. Sehingga kita ketahui fungsi f(x) naik pada interval X kurang dari 2, tadi kan lebih dari 0, atau X lebih dari 2. Maaf, X kurang dari 0, atau X lebih dari 2. Jadi ada dua interval, yang satu kurang dari 0, satu lebih dari 0. Jadi f(x) naik pada interval tersebut. Lalu untuk syarat dari f(x) turun adalah f aksen X kurang dari 0. Sehingga saya peroleh f(x) turun pada interval 0 kurang dari X kurang dari 2. Jadi untuk interval naik itu pada X kurang dari 0 atau X lebih dari 2, dan fungsi tersebut turun pada interval 0 kurang dari X kurang dari 2. Seperti itu. Selanjutnya untuk contoh 5. Contoh 5 ini fungsinya berbentuk pecahan. Jadi ada pembilangnya, ada fungsi yang sebagai pembilang, ada fungsi yang sebagai penyebutnya. Tentukan selang atau interval di mana fungsi naik dan turun dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 3 per x min 1. Oke, di sini kita bisa cari turunan pertamanya dengan aturan atau dalil pembagian yang telah kita pelajari.
Jadi sini langsung dapat U aksen kan berarti kan 2X kali V. V-nya adalah X min 1 dikurangi U X pangkat 2 plus 3 dikali V aksen yaitu 1 per V pangkat 2 X min 1 pangkat 2. Selanjutnya kita hitung yang pembilangnya sehingga saya peroleh X pangkat 2 min 2X min 3 per X min 1 pangkat 2. Selanjutnya pembilangnya bisa saya faktorkan menjadi X plus 1 kali X min 3. Oke, pernya tetap X min 1 pangkat 2. Di sini saya sudah punya faktornya. Nah, selanjutnya saya bisa olah faktornya tadi. Jadi titik turunnya tadi kan F, syaratnya buat cari titik stasioner tadi kan F aksen X sama dengan 0. Kita cari titik kritisnya dulu atau pembatas dari fungsinya tadi. Jadi pembatas intervalnya kita cari dulu dengan F aksen X sama dengan 0. Kita cari pembuat 0-nya dulu kan tadi. Sehingga saya peroleh X plus 1 kali X min 3 sama dengan 0, X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3. Oke, di sini juga ada titik singular. Jadi titik yang membuat fungsi tersebut tidak terdefinisikan, yaitu umumnya yang berbentuk pembagian. Nah, penyebutnya ini umumnya menjadi titik singular nanti. Karena kan kalau penyebut kan biasanya tidak boleh sama dengan 0, sehingga saya tulis X min 1 tidak boleh sama dengan 0. Jadi X tidak boleh sama dengan 1. Jadi X sama dengan 1 ini merupakan titik singularnya. Jadi kita nggak boleh menggunakan X sama dengan 1 agar fungsi tersebut terdefinisikan. Oke, jadi saya punya 3 titik sebagai pembatas. Yang pertama negatif 1, yang kedua 1, 1 ini didapatkan dari titik singular tadi, dan 3, 3 didapatkan dari pemfaktorannya tadi, pembilang. Langkah yang sama kita bisa gunakan. Kita bisa substitusikan masing-masing titik, di sebarang titik di masing-masing daerah yang mau kita uji. Misalkan di yang paling kiri, yang kurang dari negatif 1. Saya ambil negatif 2, saya substitusikan. Oh, ternyata dapat 5/9. Kita ketahui bahwa 5/9 itu lebih dari 0. Sehingga saya peroleh F aksen X lebih dari 0. Selanjutnya di bagian atau daerah yang kedua. Saya bisa ambil titik 0, karena kan titiknya lebih dari negatif 1, tapi kurang dari 1. Berarti saya bisa ambil 0. F aksen 0 sama dengan negatif 3. Berarti F aksen X kurang dari 0. Oke, saya lanjut ke daerah selanjutnya. Antara 1 dan 3, berarti saya bisa ambil 2. F aksen 2 sama dengan negatif 3. Negatif 3 adalah bilangan negatif, berarti kurang dari 0. Sehingga saya dapatkan F aksen X kurang dari 0. Selanjutnya di bagian yang paling kanan, lebih dari 3, berarti saya bisa ambil titik X sama dengan 4. Sehingga saya dapatkan F aksen 4 sama dengan 5/9. 5/9 adalah bilangan positif lebih dari 0. Sehingga F aksen X lebih dari 0. Oke, selanjutnya kita dapat simpulkan dari masing-masing daerah tadi. Oke, jika kita tinjau kembali, syarat Fx naik adalah F aksen X lebih dari 0. Sehingga Fx naik pada interval X kurang dari 1 atau X lebih dari 3. Oke, karena yang bernilai positif adalah X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 3. Selanjutnya, syarat dari Fx turun adalah F aksen X kurang dari 0. Sehingga untuk Fx turun pada interval negatif 1 kurang X kurang dari 1. Atau 1 kurang dari X kurang dari 3. Sebenarnya, untuk untuk interval ini, aduh, naik turun ya. Nah, jadi untuk interval ini sebenarnya itu dari negatif 1 sampai 3, ini tuh satu hasil sebenarnya. Hanya saja di sini terdapat titik singular. Jadi titik yang kita dapat gunakan juga sebagai pembatas dari interval tersebut. Oke. Nah, sehingga dapat kita partisi menjadi dua daerah atau dua interval. Turun jika negatif
negatif 1 kurang dari X kurang dari 1 untuk daerah yang kirinya ini, yang ini. Selanjutnya untuk daerah yang sebelahnya ini juga turun, yaitu dari negatif 1, dari 1 kurang dari X kurang dari 3, seperti itu. Nah, ini nanti akan kita bahas di bagian selanjutnya. Jadi nanti bagian selanjutnya kita akan belajar tentang titik belok, titik balik, seperti itu. Nah, ini termasuk titik belok karena sama-sama turun tetapi ada titik pembatas di antaranya. Oke, hari ini cukup sekian untuk mempelajari kemiringan dan kemotonan dari suatu kurva. Kita lanjut di materi selanjutnya nanti, yaitu membahas tentang nilai minimum dan maksimum dari suatu fungsi. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.